Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Tajuddin dari SMP IT Ayatul Husna Kabupaten Bekasi. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pemikiran reflektif kritis saya dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama mungkin yang kita sudah sama-sama tahu, Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan nasional di mana beliau mencetuskan makna pendidikan yang di pendidikan ini kita pelajari bersama-sama, yakni pendidikan itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup dan berbudaya yang arti seluas-luasnya. Saya bisa memaknai bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar anak dipaksakan untuk bisa membaca, untuk bisa berhitung, ataupun untuk bisa mendapatkan nilai yang diinginkan oleh seorang guru. Tapi jauh lebih dari itu, pendidikan yang sesungguhnya adalah menyediakan persiapan atau persediaan untuk segala kepentingan hidupnya. Jadi yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara bisa saya maknai, tugas seorang pendidik adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi ketika proses pembelajaran, anak itu diberikan kebebasan dan pendidik itu hanya sebagai pamong atau pemberi arah. Nah, harus memperhatikan juga kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan yang paling utama yang saya sangat terapkan atau saya coba terapkan itu intervensi pemikiran KHD, di mana yang artinya itu di depan kita itu memberi contoh, di tengah kita membangun semangat, dan di belakang kita memberikan dorongan. Ini jika diterapkan di dalam pendidikan pasti akan lebih lebih menarik lagi. Ya, jadi intinya kita sebagai pendidik itu bukan hanya menuntut siswa untuk bisa, tapi lebih ke arah menuntun siswa untuk berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan yang ada pada dirinya. Karena di KHD juga mencetuskan guru itu ibaratkan seorang petani, di mana tugas seorang petani hanya merawat, menuntun tumbuh kembang tanamannya, dan biarkan tanamannya itu tumbuh dan mendapatkan hasil panen sesuai dengan kodratnya. Jadi tidak mungkin tumbuhan padi nanti berbuahnya kita rawat secara dengan tumbuhan jagung ataupun sebaliknya. Jadi anak-anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Maka menurut KHD, tempat persemaian benih-benih kebudayaan pendidikan harus diadakan atau adanya sebuah perubahan. Tapi ingat, harus sesuai dengan kodrat dan sesuai zamannya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, mungkin bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar dan pembelajar? Yang jelas secara diri pribadi masih jauh dari kata seorang pembelajar yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, karena masih banyak atau saya masih sering terbawa ego, anak itu harus bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Tapi setelah mengikuti modul pelatihan ini, mudah-mudahan kemampuan berpikir dan pengolahan pembelajaran saya bisa jauh lebih baik lagi, terlebih agar lebih tahu lagi makna sebagai seorang pendidik itu apa. Dan untuk pembelajar murid, mungkin anak-anak bisa lebih dikembangkan lagi dalam kebebasan belajarnya. Jadi tidak ada tuntutan ini itu dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan di dalam pembelajaran ini banyak ilmu yang bisa saya dapatkan, banyak wawasan yang bisa saya tambah, agar pembelajaran khususnya di sekolah kami bisa jauh lebih baik lagi dan sesuai dengan makna yang sesuai dengan pemaknaan dari Ki Hajar Dewantara itu tersendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.